Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, market kembali rally sebesar sekitar 1% dalam 24 jam terakhir. BTC at least for now ya, dia di angka 91.200-an. Tapi daily close-nya jam 7 pagi tadi itu di angka 90.500-an. Ya, tapi ya overall sih masih dalam kondisi konsolidasi lah ya. Nah, ada beberapa yang ngerasa, aduh bang, gimana nih bang? Ya bakal lanjut lagi nggak? Kalau gua mikirnya gini dulu ya, lu jangan lupa dari tanggal 5 November sampai tanggal 11 November ini basically berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seminggu itu nggak ada corrective movement sama sekali begitu. Udah nggak koreksi dalam aja udah bagus menurut gua. Ya ini konsolidasi itu menunjukkan bahwa kecenderungan momentum BTC itu lebih besar dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin di sini. Begitu. Kalau buat lu yang sudah ngikutin DCWT dari kemarin-kemarin ya at least setengah tahun lalu udah tahu ya bahwa penyebab kenapa momentum dari Bitcoin ini seperti nggak terlalu besar adalah karena memang sudah terjadi overbought yang gila-gilaan gitu, bukan di daily, bukan di weekly, di monthly ya. Lu kebayang 7 bulan berturut-turut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak ada corrective movement, semuanya bullish candle. Ini pertama kali setahu gua ya. Terpanjang sebelumnya tuh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Ini 7 ngalahin rekor di sini begitu. Ya bukan persentase tapi dari bullish monthly close begitu ya. Ya maka dari itu terjadi corrective movement. Tidak ada aset yang hanya naik doang, pasti ada corrective movementnya ya. Corrective movement ini kita bahas bisa 30, 50, 70 paling parah ya. Ternyata dapatnya berapa? Dapatnya 30 begitu. Wah bang, kok bisa tahu sih bang 30 bang? Ya bukan tahu, karena statistiknya seperti itu. Bitcoin tuh paling sering kalau udah terjadi rally yang signifikan, pump yang signifikan, dia antara koreksi besarnya itu 30, paling kecil 50, ini tengah-tengah yang paling sering, atau 70, itu yang paling ekstrim. Begitu. Jadi market itu berirama, ya nggak sama persis. Sekali lagi nggak sama persis. Dia berirama. Tapi kalau lu nggak mau ngerti-ngerti iramanya, ya ujung-ujungnya hancur lagi. Begitu. Ya di sini kan banyak nih yang kemarin teriak-teriak, oh bakal 100.000, 100.000. Ya, akhirnya harus nunggu berapa bulan? Ya lu lihat sendiri berapa bulan nih. Ya. Di sini lu nunggu akhirnya 7 bulan baru bisa sampai mendekati ke 100.000. Begitu. Dan kenapa bisa kayak gitu? Ya ada statistiknya lagi. Statistiknya adalah dia dari membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dia mulai pecah struktur terutama di sini nih ya saat menembus BSB. Ya menembus BSB, dia mulai membuat suatu higher high. Udah buat higher high, kita lihat nih mantul nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pantulan di sini tanggal 23 September. Ya udah, dua hal menunjukkan bahwa, atau bukan dua hal lah, dua indikator lah begitu ya, menunjukkan bahwa oke, Bitcoin dari strukturnya yang bearish mulai menjadi bullish. Udah gitu mantul di BSB. BSB 90% lebih statistiknya saat terjadi pantulan akan membuat minimal higher high. Nah, tapi orang-orang semua udah desensitize lah disebutnya ya, dimana dia ngerasa last bottom, taunya cuma suatu lower high, lower low lagi. Enggak, ini last bottom, tuh kan bener ngepump buat lower low lagi. Nah jadi udah mentalnya kena gitu. Makanya banyak tuh beberapa orang yang di sini udah teriak-teriak, udah BTC pasti 40.000. Kenapa? Itu biasanya dia sebelumnya sangat bullish. Dia nggak akan terlalu beda dengan orang-orang yang berpikir akan 100.000 di April Maret. Begitu. Jadi karena terlalu bullish, kehajar terus market, kena mental, jadi over bearish. Udah ada sinyal pemecahan struktur ya dari lower low, lower high, mulai membuat higher high, higher low, dia nggak peduliin. Dia nggak peduliin itu, dia nggak peduli BSB. Ujung-ujungnya apa? Di masa-masanya untuk bullish, malah bearish. Nah itu ya. Makanya kenapa data fakta statistik itu sangat penting. Begitu ya. Nah untuk BTC kalau gue pribadi sih lagi-lagi yang menjadi PR paling penting dari BTC adalah apakah dia bisa mempertahankan struktur dari EMA 20. EMA 20 sudah semakin mendekat ya. Ya dibilang dekat banget sih belum, tapi udah masuk ke 80 ribuan. Kemarin kan 70 ribuan terus nih. Akhirnya BTC hari ini perdana udah di daerah 80 ribu gitu ya. Nah jadi kalau gue sih lagi-lagi
Kalau kita ingin mempertahankan momentum BTC sekarang secara TA adalah kita harus bisa mempertahankan EMA 20 gitu. Skenario terbaik lagi-lagi seperti di 2024 bulan Februari. Konsolidasi ya. EMA 20 mendekat, ini bahkan nggak kena loh ya. EMA 20 mendekat langsung lanjut lagi ke atas begitu ya. Ketika kita lihat bisa nggak? Ya, bisa dia ini nggak? Dia bisa mantul di situ atau nggak? Kalau sampai jebol pun ya, ini kan the best case scenario. Kalau sampai kita, ya aduh bang, nembus bang. Kalau nembus, jangan sampai jadi resisten. Begitu ya. Kayak contoh itu yang nembus tapi nggak jadi resisten tuh di sini. Di November 2023 ya. Di sini berhasil mantul, tapi tanggal 21 November jebol ya. Nah, udah jebol tapi tetap reclaim lagi. Udah reclaim tetap jadi support. Yang bahaya itu kalau dia udah jebol ya dan jadi resisten. Nih, kayak di sini nih. Sini jebol, jadi resisten. Nah, kalau udah kayak gini kacau nih. Akan lanjut membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi sebenarnya TA tuh simple, ya TA tuh simple serius. Ya. Cuman orang kadang-kadang pengen jelimet sendiri, pengennya ribet sendiri karena berpikir, wow makin ribet, makin profit. Siapa bilang? Gue udah pernah kok ya. Ujung-ujungnya apa? TA yang ribet, SOP yang ribet. Lu nanti bingung sendiri. Lu harus lihat dulu ntar ini gimana nih? Ini oh udah panjang lebar baru. Oh akhirnya apa nggak buka posisi? Kenapa? Karena semakin jelimet TA maka makin jarang lu akumulasi. Itu yang sering kali terjadi. Akurasi meningkat nggak bang? Iya benar, akurasi meningkat. Tapi lu misalkan lu cuma buka posisi, misalkan biasa dengan TA yang simple lu bisa buka, lu bisa DCA 4, 5, 6 kali. Lu dengan apa ya? Lu dengan SOP yang ribet, lu cuma bisa 2, 3 kali. Ujung-ujungnya siapa? Menangan orang yang terus lakukan DCA. Begitu. Ya, kalau sampai ke sana mau ribet gitu ya. Ya lu jangan di DCA gitu kalau untuk ribet SOP. SOP ribet lu mau futures boleh lah ya, itu bisa membantu supaya lu nggak terlalu sering kena false signal. Tapi kalau mau ngomong seperti itu pun gue pribadi dengan TA yang dibilang super simple ini pun ya win rate sekitar 80%-an gitu. Kalau gue ngerasa 80 udah oke. Ya jadi lagi-lagi kalau gue pribadi bukan orang yang suka dengan TA yang ribet begitu. Karena gue udah pernah cobain ribet, ujung-ujungnya cuma pusing aja. Profit nggak lebih bagus juga kalau gue rasa sih. Gitu, itu yang gue rasakan ya, at least dalam beberapa tahun awal-awal gue trading. Ya biasalah, justru orang makin lama trading, makin chartnya tuh simple gitu. Cuma ya itu lagi aja gitu, nggak yang ribet begitu ya. Oke, next kita masuk dulu ke news. Ini news lumayan penting ya. Dimana Goldman Sachs ini adalah salah satu perbankan terbesar di bukan cuma US tapi di dunia ya. Nah, dia berencana untuk membuat suatu crypto platform ya di mana fokusnya adalah untuk meng-create dan trading financial instrument di blockchain ya. Ya, jadi gini, kalau misalkan ya lu ada siapa temen lu lah atau apa, lu mungkin dulu udah keburu ngomong, lu invest di kripto. Wah, jadi dia kesannya ngebacot terus ke lu, wah kripto apa nggak jelas gini gitu. Lalu ngomong aja gini, oh iya, oke, saking nggak jelasnya sampai Goldman Sachs sekarang mau fokus untuk bikin platform kripto. Begitu ya, saking jeleknya kripto ya ini sampai apa namanya dia itu kerjasama sama trade web markets ya, electronic trading platform untuk ya membuat platform kripto ya. Saking jeleknya sampai Goldman Sachs juga mau ikutan ke dalamnya begitu. Dan bahkan Goldman Sachs ini rencananya di tahun depan ya, tapi nggak tahu spesifik kapan sih. Kayak dia bilang sih di Juli, cuman ya ujung-ujungnya apakah pasti di Juli atau enggak, we'll never know ya. Dia akan memprepare 3 new tokenization products begitu dan fokusnya di RWA gitu. Jadi ya apa ya, kalau sampai orang masih merasa oh kripto begini begitu ya sudah biarin aja begitu. Itu adalah orang-orang yang sama seperti di tahun 2000-an lah gitu, di tahun 2000-an di mana orang ngerasa oh kripto itu hanya sekedar inilah, cuma sekedar bukan kripto, internet tuh hanya sekedar tren belaka, nanti ujung-ujungnya orang semua balik lagi ke TV. Nah itu sama lagi seperti dulu, itu ironis ya, itu jadi berevolusi. Orang-orang zaman dulu merasa bahwa TV itu cuma tren belaka, itu bakal dia nggak bakal ngegantiin radio begitu ya. Nah udah aja kegantiin tuh radio sama TV. Nah TV udah gitu nanti orang-orang yang sepanjang hidup nonton TV ngeliat internet, internet tuh cuma tren biasa aja, nanti akan lewat ya, nggak akan tuh nggak akan TV itu terlangkahi oleh internet. Faktanya terlangkahi begitu. Jadi memang rata-rata orang akan lama untuk adopsi
begitu. Lama untuk melihat hal baru dan adopsi begitu, karena mereka akan cenderung lebih nyaman dengan hal-hal yang mereka sudah biasa. Ya, tapi kalau menurut gua sih saran yang lebih bagus lagi adalah lu nggak usah sama sekali kasih tahu lu invest kripto. Udah aja nggak perlu ada yang tahu, keluarga lu nggak perlu tahu, ya teman-teman lu nggak perlu tahu, lu diam aja, diam ya. Lu diam ya. Terus kalau ditanya, "Oh, gila kok duit lu banyak sih?" Ya bilang aja rezeki dari Tuhan. Ya kan memang benar, ini adalah rezeki dari Tuhan. Jadi nggak bohong gitu. Kalau ditanya dari mana? Ah, pokoknya rezeki dari Tuhan lah. Tuhan tuh selalu ngasih aja kalau orang lagi butuh. Udah, ngomong gitu. Ya. Biar tenang hidup begitu. Karena kalau tahu dia orangnya nyinyir, dibilang lu judi. Kalau lu tahu dan dia butuh duit, ujung-ujungnya pinjam 100, nggak ada bagus-bagusnya lah. Ya, jadi mending orang nggak usah tahu. Gitu. Oke, next economic calendar ya nggak ada apa-apa ya. Untuk hari ini kan udah kita bahas dari hari Minggu bahwa hari Senin Selasa libur ya, tidak ada bintang 3. Jadi ya siap-siapnya paling besok. Besok itu akan keluar data crude oil inventories gitu ya. Oke, next kita akan kembali lagi ke TA, tapi kali ini kita lihat indeks dolar. Indeks dolar kondisinya mulai terjadi corrective movement dan daily close di bawah dari 106,375 ya. Sementara Bitcoin dominance juga sama, dia kurang lebih juga koreksi. Sekarang sebenarnya lagi berusaha naik lagi sih ya. Kemarin lusa reject 2 kali dan akhirnya sempat breakdown. Gue pikir bakal sampai ke 59,3 tapi enggak ya. Tapi we'll see ya. Tapi ya mungkin ya kalau gue sih tetap mengingetin satu hal aja ya. Udah makin mulai nih dukun-dukun altcoins mulai keluar lagi ya. Gue mengerti setiap kali terjadi corrective movement dari Bitcoin dominance, altcoins lo terasa lebih hebat daripada BTC. Itu bener, dan nanti di masanya ya, di masa yang tepat itu akan ekstrim, di mana BTC lo itu akan menciut secara rasio dengan dengan altcoins. Padahal altcoins nggak diapa-apain. Itu karena altcoinsnya berkembang dengan luar biasa besar sehingga rasionya pelan-pelan timpang. Kalau itu nggak masalah, begitu. Yang masalah tuh apa? Kayak di April Maret kemarin gitu, dimana banyak orang teriak-teriak altcoin season, ngapain pegang BTC, ujung-ujungnya sekarang ya udah banyak banget kan, kalau lu penasaran boleh nanti ke DCWT sesi kedua, itu udah banyak yang cerita bahwa aduh bang ya salah, gua kemakan sama altcoin season di April Maret, di Januari 2024 begitu ya. Wah, dibilangnya wah lu pegang ini ya setahun langsung bakal jadi miliarder katanya ya. Lu pegang ini bentar aja ngepam 1000% dan seterusnya. Yang ada bukannya 1000% dari April Maret, malah minus. Ada yang minus 80, ada yang minus 70, terus ya berbagai macam lah ya. Jadi ya kalau gua sih balik lagi ke satu hal aja ya. Balance sheetnya gimana? Balance sheetnya masih begini ya, QT ini namanya. Kalau QT lu bisa lihat sendiri ya. Kalau QT itu BTC mendominasi begitu ya. Nah, selama dia masih turun ya susah. Tapi dia mulai naik, nah disitulah lu mulai boleh pindah pelan-pelan ya, pindahin pelan-pelan. Misalkan lu 70-30 ya, 70 BTC 30% alts. Lu geser deh dikit-dikit jadi 65 Bitcoin, 35 alts ya. Terus digeser lagi 60-40 ya, 55 5545 begitu. Pelan-pelan, jangan buru-buru begitu. Yang paling serem tuh kalau buru-buru dan menebak-nebak di mana pucuk dari Bitcoin dominance begitu. Tapi kalau kita mau lihat dari cycle kemarin ya, ini tepat terjadi pucuk dari Bitcoin dominance itu saat apa? Saat terjadi pergeseran dari QT ke QE. Percis di sini lihat. Ya, terjadi peningkatan, yang terjadi Bitcoin dominance mulai turun. Jadi ya itu triggernya, itu trigger besarnya di mana altcoin season kemungkinan besar mulai terjadi, atau minimal gini deh, lebih tepatnya adalah mulai transisi nih dari masa-masa BTC season ke altcoin season. Ya. Jadi ini pakai data gitu loh, nggak pakai perasaan. Kalau pakai perasaan tuh apa? Setiap turun, oh kerasanya lebih mantap nih altcoin. Maka altcoin season, karena turun lebih mantap aja kerasanya. Padahal data belum bilang seperti itu. Nah, bagi orang-orang yang gila-gilaan saat terjadi corrective movement di Bitcoin dominance, mau dari November 2023, mau dari April Maret, itu sekarang portonya luar biasa merah merona dibandingkan orang yang 70-30. Begitu. Ya. Makanya apa-apa pakai data, fakta, statistik. Kalau pakai 3 hal itu, possibility kita untuk salah tuh masih ada.
tapi signifikan lebih kecil. Begitu ya. Oke. Next kita akan masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar loop sampai dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit untuk futures ya, untuk futures kalau bisa terjadi retest 1, retest 2 di angka 87.216, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya masih possibility-nya itu di sini ya, masih di daerah 91.100 lah kalau kita bulatkan ya. Itu untuk posisi long di Bitcoin. Untuk posisi spotnya di angka 87.216, MA20 dan di 73.116 ya. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk di Ethereum kita bisa di sini ya, retest 1, retest 2 sayangnya dari sini ya, retest 1, retest 2 sayangnya pada tanggal 15 November kemarin dia reclaim. Jadi ya posisi short kita sebenarnya startupnya udah bagus nih ya. Tapi ya karena ada momentum lagi dari Bitcoin sepertinya ya, jadi akhirnya Ethereum ya reclaim. Maka dari itu kita terjadi cut loss ya. Kalau gue sih ngomong aja cut loss, TP nggak ditutup-tutupin begitu ya. Dan hati-hati ya, kita semakin masuk ke dalam masa-masa liquidity besar akan semakin banyak robot-robot, kelas-kelas yang wah SOP kita 100% benar dan seterusnya. Hati-hati kalau udah ada orang menjanjikan bahwa oh kita nggak pernah salah trading. Antara dua begitu, antara dia baru bikin ujung-ujungnya nanti boncos begitu karena ya masih tebak-tebakan juga, atau kedua itu benar-benar scam aja, pure Ponzi begitu. Lebih seringnya pure Ponzi. Nah itu hati-hati ya, dari cycle ke cycle selalu ada robot Ponzi. Jadi jangan percaya kalau ada orang bilang oh kita selalu konsisten ya, profit konsisten sehari berapa persen, apalagi kalau pakai ini ya, pakai angka-angka klasik sehari 1%, aduh itu biasanya robot Ponzi ya. Oke, untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim ada perubahan ya. Buy limitnya jadi di angka 3.157, 3.013 dan di MA200 di 2.957. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, kalau gue sih akan tetap mengingatkan untuk para newbies. Kalau untuk yang lumayan lama sih udah biasa ya. Udah lumayan, apalagi kalau di grup tuh ya, udah ngedenger dukun langsung ditanya, kok bisa begitu? Ya, wah, punya ini kah? Punya crystal ball kah? Bisa lihat masa depan gitu. Tapi kalau untuk yang para newbies mungkin masih tergoyahkan. Oh, bener ya bang ya? Oh, pasti ya bang ya? Di harga segini ya bang ya? Oh, minggu depan pasti ngepump sih. Ah, bahaya ya. Jadi pokoknya untuk para newbies jangan sampai terlena dengan para dukun yang menjanjikan kepastian di market ya. Hati-hati, kepastian di market itu adalah fata morgana. Fata morgana yang bisa bikin lu boncos luar biasa gitu. Ya, jadi untuk para newbies
Ayo latihan akan semakin banyak nih. Lu latihan dari sekarang supaya nggak gampang FOMO. Karena nanti semakin besar liquidity akan semakin banyak dukun santet yang berkeliaran. Yang akan teriak-teriak Bitcoin akan begini, Bitcoin akan begitu. Pasti begini, pasti begitu. Ujung-ujungnya saat tidak terjadi akan keluar banyak alasan. Oh iya alasannya soalnya ada begini. Oh ada begitu. Oh ada BlackRock. Ada TA-nya begini, TA-nya begitu. Ya kalau pakai alasan kan berarti tidak pasti kan. And that's the point. Tidak ada yang pasti. Gitu, semuanya bentuknya probability. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.